Ibu mau beli emas enggak? Enggak. Alhamdulillah. Ya udah ayo. Ayo. Assalamualaikum. Hari ini kita udah mau pulang. Ini koper kita sudah di depan pintu. Terakhir mau jalan-jalan dulu. Kan ada kopernya, di koper kan ada angkanya. Mau pakai jangan terus tuh. Kita mau jalan di sekitar Raudah lagi. Kita mau ke Bagikar Station. Di sana dong. Ya Allah, dingin banget. Ya Allah. Kita lihat dulu aja sini. Bayar kayaknya. Bayar. Oh. Ini dia rute-rute Bagikar dari Masjid Nabawi sampai menuju ke Masjid Kuba. Kita nggak jadi naik Bagikar karena petugas yang standby itu cuma satu. Kita juga kurang tahu apa gitu udah jam operasionalnya atau belum. Jadi kita mutusin untuk pergi ke museum Nabi Muhammad SAW. Kita di sini tuh kulitnya jadi kering. Ini nggak bisa ngomong, ini dia bilang kalau ngomong banyak ketawa. Jadi pecah-pecah bibirnya. Oh my god. Ibu mau beli emas enggak? Alhamdulillah. Ya udah ayo. Ayo. Gak jadi sana. Itu toko emas. Kayak aku dulu. Money changer masih bisa membeli. Berapa lembar yang 10, berapa lembar? Oh, enggak lah, kita itu kemarin langsung 500. Kalau di ATM mau masuk ke sini coba tapi ini playground. Masya Allah, anginnya dingin banget ya nih. Ya Allah, bibir tambah kering. Jadi ini Raudah, nanti di seberangnya Raudah tuh ada pintu 369 dan di sana ada pintu 301. Nah itu ada General Service Center. Kita mau ngambil tafsir bahasa Indonesia. Ternyata nggak dapat guys. Tafsirnya hanya ada di bulan Ramadan. Belum rezeki.
nungguin bapak di 359 dan dia ada di sana. Aku tadi udah lihat. Ini dia orangnya. Gak ada pak, katanya only Ramadan. Apa itu buku? Tafsirnya. Oh. Sekarang kita mau menuju ke Museum Biografi Nabi Muhammad SAW. Lokasinya itu berada di seberang Raudah ya teman-teman, gak jauh dari situ, tinggal jalan aja. Ini pas bener-bener kalau dari Raudah tuh kita bisa lihat tulisan ini. Ini kita mau beli tiket dulu. Untuk harga tiket masuknya sekitar 40 SAR dan untuk anak di bawah 7 tahun itu gratis. Untuk pembelian tiketnya bisa langsung on the spot ke museum atau bisa via online di website resmi. Ini jam operasional museumnya ya. Nah, pada saat pembelian tiket ini kita ditanya dari negara mana karena nanti akan menyesuaikan jam kunjung kita dan pemandu yang menemani kita nanti. Untuk pemandu berbahasa Indonesia kita dijadwalkan di jam 9.45. Dan ini hal yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan di dalam museum. Ini kita udah ada di pintu utama museumnya. Sedikit penjelasan mengenai museum ini. Museum ini menyajikan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan modern dan interaktif, memanfaatkan teknologi canggih seperti hologram, layar sentuh, dan proyeksi 3D. Selama tur, kita tidak diperkenankan memotret atau merekam di dalam beberapa bagian museum. Selama di dalam museum, kita akan ditemani satu pemandu. Lama turnya sekitar setengah jam. Berikut beberapa dokumentasi di dalam museum dari sumber resmi museum. Yang pertama, layar sentuh interaktif. Layar besar yang dapat dioperasikan dengan sentuhan, memungkinkan pengunjung untuk menjelajahi kronologi kehidupan Nabi Muhammad secara interaktif. Ada silsilah 25 Nabi, silsilah keluarga Nabi Muhammad, perjalanannya dari lahir hingga meninggal. Selanjutnya ada fasilitas maket kota Mekah dan Madinah. Maket ini dilengkapi dengan lampu untuk menunjukkan lokasi-lokasi penting dalam sejarah Islam, seperti rumah Nabi dan sahabatnya. Selanjutnya proyeksi hologram 3D, menampilkan gambaran secara ilustrasi benda-benda yang pernah dipakai Nabi Muhammad selama hidupnya, baik sehari-hari atau saat perang. Ini pengharum ruangan itu Pak. Baik. Selanjutnya kita diajak masuk ke dalam teater canggih yang menghadirkan gambar dengan format 4DX. Ruangan ini memutar serangkaian film tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Ini Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar beserta anaknya Ismail alaihi wassalam dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Tahun demi tahun terlewati. Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Antara Syam dan Yaman, pasar Ukats terisi dengan berbagai macam barang dagang. Lalu lewatlah masa-masa yang lama, tahun-tahun yang panjang. Dalam rumah yang seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu adalah rumah ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya Aminah binti Wahab. Yang disebutkan bahwa pada malam lahirnya Muhammad, muncul darinya cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di kota Mekah, hidup di antara keluarganya, berjalan di antara jalanan sempit dan rumah-rumahnya. Dan dalam rumah yang seperti ini, beliau menikah dengan tuan putri pertama Islam, tuan putrinya kota Mekah yang suci, ibu kaum mukminin,
Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu suka bersendiri, berjalan sejauh 7 km hingga sampai ke Gua Hira, lalu mendaki gunung yang tinggi itu dengan ketinggian 294 meter, supaya sampai pada gua yang berada di puncak gunung, hingga wahyu turun kepadanya, lalu diembankan kepadanya agar menyampaikan pesan yang abadi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan pada suatu malam yang diberkahi, mulailah perjalanan Isra dan Mi'raj dari kota Mekah menuju kota Al-Quds, menuju Al-Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, kiblat pertama kaum muslimin, masjid suci dan dimuliakan yang ketiga. Betapa agung perjalanan cahaya ini. Demikian pula mukjizat Nabi ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu dimulailah perjalanan hijrah yang penuh keberkahan. Di bagian akhir tuh kita dipersilakan belanja oleh-oleh resmi. Ada aneka parfum, tasbih, buku, sajadah, dan merchandise lainnya tentang Madinah serta Rasulullah. Barang-barang yang dijual di sini berkualitas sangat baik. Nah, ini Mekah versi baru. Oh gitu. Kita udah keluar dari museum Nabi Muhammad. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.